Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para dewan juri, hai teman-teman. Perkenalkan, nama saya Zafira Naura Putri Faremsa dari SD 02 Dagen. Kali ini saya mau menceritakan tentang asal mula air terjun Grojogan Sewu. Mau tahu ceritanya ya teman-teman? Langsung saja kita masuk ke ceritanya ya teman-teman. Grojogan Sewu adalah air terjun yang sangat terkenal di daerah Tangmangu, Kabupaten Karanganyar. Selain menjadi objek wisata untuk menikmati keindahan panorama air terjun, ternyata banyak sekali wisatawan yang datang berkunjung untuk berburu pusaka. Kenapa ya kok hal itu bisa terjadi? Nah, beginilah ceritanya. Dikisahkan oleh Prabu Kresna, Raja Dwarawati yang sedang hancur hatinya karena usahanya yang pantang menyerah untuk mendamaikan kesatria Pandhawa dengan Balakurawa mengalami kegagalan. Perang besar ini tampaknya tak dapat dihindarkan lagi, gumam Prabu Kresna itu. Raja titisan Dewa Wisnu itu pun mulai berpikir bagaimana cara menyelamatkan dan mengusahakan kemenangan bagi Pandhawa. Terbayang dalam benak Prabu Kresna akan kesaktian Resi Bisma, Resi Durna, Prabu Salya, dan terutama kakaknya sendiri, yaitu Prabu Baladewa. Akhirnya Prabu Kresna pun masuk ke dalam sanggar pemujaan. Lalu ia berdoa kepada Dewata. Permohonannya cuma satu, yaitu kemenangan bagi Pandhawa dalam perang besar Batarayuda. Berhari-hari lamanya Prabu Kresna bertekun kepada doanya tersebut. Lalu suatu hari itu doanya dikabulkan oleh Dewata. Dewata memberikan petunjuk kepada Prabu Kresna. Lalu Prabu Kresna pun segera memberikan nasihat tersebut kepada para kesatria Pandhawa yang saat itu sedang berkumpul di kerajaan Wirata. Lalu Prabu Kresna pun memulai nasihatnya untuk mengalahkan para sesepuh kerajaan Astina. Para kesatria Pandhawa tak perlu berkecil hati lagi. Lalu Raden Werkudara pun menjawabnya dengan tak sabar. Apa maksud Kakanda Kresna? Kita tidak boleh berkecil hati lagi. Kakanda sudah mendapatkan petunjuk dari para dewata. Para kesatria Pandhawa tak perlu cemas lagi. Ucap Prabu Kresna itu dengan wajah yang berseri-seri. Lalu sang Prabu Kresna pun segera membeberkan cara mengalahkan para sesepuh kerajaan Astina dan Balakurawa. Terus bagaimana dengan Balakurawa? Siapa yang akan mengalahkannya? Lalu Prabu Kresna pun menjawabnya, serahkanlah itu kepadaku. Kalian tidak usah cemas memikirkannya. Selanjutnya, Raja Dwarawati itu segera menunaikan tugas berikutnya, yaitu membujuk Raja Prabu Baladewa. Sang Prabu Kresna sangat sedih bila mengingat-ingat kakaknya yang berkali-kali menyatakan sikap ingin berperang di pihak Balakurawa. Sangat berbahaya, tak ada yang dapat menandingi Kanda Baladewa dengan senjata penghancur Nanggala itu, gumam Prabu Kresna. Menyadari hal itu, maka Raja Dwarawati itu bertekad menggagalkan niat kakaknya, walaupun harus menempuh cara yang tidak kesatria. Kakanda Baladewa, apakah sudah bulat tekad Kanda untuk membela Balakurawa? Tanya Prabu Kresna kepada kakaknya saat keduanya bertemu di kerajaan Mandura. Benar Dinda Kresna, aku akan berperang membela Balakurawa, jawab Prabu Baladewa itu dengan tegas. Tidak ada pilihan lain. Dia terpaksa menjalankan siasatnya dengan membujuk rayu dan meyakinkan, yaitu dengan alasan untuk semakin memperdalam kesaktiannya. Prabu Baladewa berhasil dibujuk untuk bertapa di lereng Gunung Lawu selama 1000 hari atau 1000 dino. Benarkah ini tempat untuk bertapa, wahai Dinda Kresna, yang ada di Gunung Lawu itu?
Tanya Kanda tegas Prabu Baladewa tersebut. Benar Kanda, hanya dengan bertapa di bawah derasnya air terjun itu, Kanda akan mengalahkan para kesatria Pandhawa yang terkenal sakti, jawab Prabu Kresna yang meyakinkan. Begitulah akhir Prabu Baladewa yang disingkirkan secara halus oleh Prabu Kresna dengan tipu daya untuk bertapa di air terjun di lereng Gunung Lawu. Raja Mandura itu mengetahui bahwa air yang gemerocok berwarna merah dan berasa darah. Itu berasal dari darah prajurit di medan laga yang terbawa air hujan dan memenuhi aliran sungai yang menuju air terjun. Betapa inginnya raja yang terkenal sakti dengan senjata nanggalannya itu menumpahkan segenap kekecewaan dan kemarahannya. Namun Raja Mandura itu segera menyadari tak ada gunanya lagi. Perang sudah selesai. Sebagai tanda untuk mengenang kekecewaan hatinya, Prabu Baladewa menamai air yang gembrojok atau air yang terjun di lereng Gunung Lawu itu Grojogan Sewu. Raja Mandura telah diperdaya oleh adiknya sendiri selama 1000 hari atau Seudino. Nah, teman-teman, itulah asal mulanya air terjun di lereng Gunung Lawu itu dinamakan Grojogan Sewu dan banyak didatangi oleh orang atau peziarah untuk bertapa dengan harapan untuk mendapatkan warisan dari Prabu Baladewa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.